Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Qasas 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Berikut waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. 1. Tidur setelah salat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan salat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kalian menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah salat subuh dapat mengurangi produktivitas, karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hr. Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hr. Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang saleh karena tidur antara salat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal tersebut. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. 2. Waktu tidur setelah salat Asyar. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yakni tidur selepas salat asar atau ailulah. Kata ailulah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah salat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai salat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi, sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. 3. Tidur sebelum menunaikan salat Isya. Tidur sebelum melakukan salat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hr. Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum salat Isya. Oleh sebab itu At-Tirmidzi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya.
Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum salat Isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika kalian merasa lelah, tetapi tidur sebelum salat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah salat Isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan salat sunnah, seperti salat tahajud dan salat witir.